Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 1 TABK akan memaparkan simulasi video simulasi paralel yang beranggotakan saya sendiri, Stefan Dasoid, Ardana Novika, absen nomor 5, dan Noriskal absen 9, Rian Kris absen 23, Friska absen 15, dan Diki absen 10. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang simulation paralel dimulai dari rekan saya Ardana. Persilahkan. Baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian parallel simulation. Jadi parallel simulation atau simulasi sejajar adalah suatu teknik audit dengan membandingkan pengolahan data yang dilakukan dengan dua program dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa kedua program tersebut menghasilkan output yang sama atau identik. Kedua program ini dalam simulasi paralel seharusnya sama, tentunya apabila belum ada modifikasi terhadap program yang diperiksa. Jadi dengan teknik simulasi paralel ini, auditor dapat mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap program yang tengah diaudit. Kemudian kami akan mempresentasikan tentang latihan tambahan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membahas tentang latihan 3-4C yang consolidate dan sum if. Di sini adalah yang pertama kode akun. Kode akun kita langsung ambil yang dari yang tersedia. Oh maaf, ini karena fungsi consolidate, jadi kita langsung saja mengkonsol. Kita ambil datanya dari jurnal. Kita ambil kode akun sampai dengan kredit. Kemudian klik add, dan kita centang top row dan left column. Nah, seperti ini. Nah, ini dihapus terlebih dahulu. Nah, ini kolomnya ini dihapus saja. Kemudian kita aktifkan filter dan kita urutkan dari yang terkecil agar sama. Nah, kemudian sudah didapat, kita lakukan uji debit. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ada false dan true. Di sini uji kredit juga ada pilihan false dan true. Kemudian kita lanjut ke sum if. Di sini kita langsung masukkan kode akun yang tersedia. Kemudian kita masukkan rumus sum if. Untuk range-nya kita ambil di bagian jurnal 2009 di kode akun, kemudian kita kunci. Kemudian untuk kriterianya sendiri kita ambil dari di sini kode akun, kemudian untuk sum range-nya kita ambil dari jurnal 2009 bagian debat karena kita mencari yang debat terlebih dahulu. Nah, sudah kita dapatkan, kita lanjutkan sampai dengan bawah. Kemudian untuk kredit sama sebenarnya range-nya sendiri tetap, yaitu di kode akun, kriterianya di sini akun, kemudian untuk sum range-nya kita di jurnal 2009 bagian kredit. Nah, sudah. Kemudian untuk di sini ada uji debit dan uji kredit, sama saja caranya.
Jadi kita bandingkan antara jumlah debit versi auditan dan versi auditor. Nah, kemudian kita aktifkan filter. Kita akan dapatkan false dan true. Arti false di sini adalah berarti versi auditan dan versi auditor berbeda. Seperti halnya di sini, di versi auditan 1.129.000, sedangkan di versi auditor hanya 179.000, maka uji debit false. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Stefan. Kemudian saya akan melanjutkan untuk soal pivot table. Sebentar. Teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan apa yang tadi dijelaskan oleh Dana tadi. Yang pertama, dari pivot table kita ambil dari data master, yaitu dari jurnal 2009. Kemudian dari versi auditor kita klik dari insert, kemudian kita ambil dari pivot table, kita ambil dari jurnal dari sini, dari tanggal, kita copy semua, kemudian dari existing worksheet. Nah, dari sini, dari versi auditor, kita pilih untuk kode akunnya kita taruh di row labels. Kemudian untuk debitnya kita letakkan di values. Dan untuk kreditnya kita letakkan sebentar. Dan kreditnya kita lanjutkan di values. Kemudian setelah itu kita salahkan. Nah, di sini sudah nampak kode akunnya, ini debitnya dan ini kreditnya. Kemudian untuk uji debitnya sendiri kita lanjutkan dari ini, uji debit dari versi auditan dan versi auditornya. D3 ke J3, yaitu versi auditor dari sum debitnya sendiri. Kemudian ini, kemudian kita klik dua kali, sama juga dengan uji kreditnya, yaitu sama dengan versi auditan untuk dari kas kecil dan versi auditornya. Nah, di sini ada false, dan di sini juga di uji debitnya sini ada false, yang berarti bahwa dari sum debitnya versi auditor dan debitnya versi auditor itu berbeda jumlahnya. Di kredit juga ada false, yang berarti bahwa kredit di auditor dengan kredit di auditan berbeda jumlahnya. Demikian untuk soal 34 akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk soal 4.1. Persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal 41 bagian A. Jadi yang diminta itu menguji apakah laporan di bawah ini akurat dengan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan VLOOKUP, kedua menggunakan conditional formatting, ketiga menggunakan teknik lain. Teknik lain yang digunakan di sini adalah pivot table. Nah, untuk memasukkan pivot table ke sini itu asal datanya dari sales transaction. Di sales transaction ini ada data sales dan quantity. Tapi di sini belum ada data nama salesnya. Jadi untuk dimasukin dia menggunakan VLOOKUP. Nama sales
VLOOKUP. Lookup value-nya pakai salesperson ID. Table array-nya ada di employee master. Nama sales-nya ada di kolom kedua. Sales. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, setelah itu dimasukkan ke pivot table datanya. Masukin ke sheet soal A. Dimasukin ke sini. Kemudian data yang difilter itu data tanggal atau tahunnya dulu. Karena di sini tahun yang diminta adalah 2020 yang diuji. Maka di sini juga harus difilter 2020 tahunnya saja. Kemudian masukin nama salesnya, total penjualannya, dan kuantitasnya. Setelah itu dimasukin ke table auditornya, pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya nama salesnya, tabelnya pivot table ini, table array. Kemudian kolom kedua. Salah. Kemudian untuk unitnya juga sama. Lookup value-nya nama sales. Table array-nya juga pivot table. Kolom ketiga. Kemudian tarik ke bawah. Nah, untuk menguji datanya, kita pakai conditional formatting. Ke menu conditional formatting, new rule, kemudian use formula. Sama dengan B11. Data yang ini tidak sama dengan data yang ini. Yang data sales. Data sales tidak sama dengan data sales auditor, versi auditor. Kemudian hilangin dolarnya. Kemudian pilih format warnanya, warna merah. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian untuk soal 41 bagian A. Selanjutnya, yang bagian B akan dijelaskan oleh Diki. Ya, baik, saya akan melanjutkan untuk bagian B. Yang bagian B ini sama menguji akurasi laporan keuangan 100% dengan perhitungan bonus. Menggunakan parallel simulation dengan teknik conditional formatting, validation, dan VLOOKUP. Yang pertama, kita menyesuaikan format untuk agar bisa dibandingkan. Kita menggunakan pivot table. Sebelumnya kita mengecek ketersediaan datanya. Ini butuhkan adalah sales persen-nya, total sales, kemudian profit-nya. Nah, karena di sales transaction ini belum ada sales person nama, seperti yang tadi sudah dicari Rian, kita bikin sales person menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita ambil sales person ID, dan tabel array-nya kita ambil dari
salesperson employee. Ke blok ke bawah, 4 kunci, kita pilih kolom kedua dan false. Nah, terus selanjutnya kita butuh total sales. Oh, bukan total sales, kita butuh menghitung profitnya. Yang pertama kita cost-nya dulu, hitung cost-nya. Cost-nya ini dapat dari VLOOKUP. Kita menggunakan product ID. Kita ambil datanya dari product master. Kita blok sampai production cost. Kunci dengan E4. Pilih kolom ke 5. Kemudian false. Ini kan cost per unit. Sehingga untuk bisa cost per quantity-nya, kita tinggal kali dengan kuantitasnya. Nah, selanjutnya kita menghitung profit-nya. Profit ini dapat dari sales dikurangi dengan cost-nya, yaitu sales dikurangi cost. Nah, kita tinggal blok ke bawah. Nah, selanjutnya kita buat pivot table-nya. Kita ke insert, pivot table. Kita ambil dari sales transaction. Blok semua. Dan pilih kategorinya. Yang pertama adalah nama salesperson-nya, kemudian total sales, kemudian profit or loss-nya. Nah, selanjutnya kita menghitung presentasi profit of sales. Presentasi profit of sales ini dapat dari profit dibagi dengan sum of sales. Nah, kemudian kita cari bonus juga. Ketentuan bonus ada di sini, yaitu untuk yang profitnya 0, itu bonusnya 0 sampai 10%, 0 nggak ada bonusnya. Untuk yang 10 sampai 20%, 1% bonusnya, dan selanjutnya. Untuk itu kita buat tabel bantuan, yaitu dengan selanjutnya nanti menggunakan VLOOKUP. Yang pertama 0 sampai 10%, 10 sampai 20%, 20% sampai 30%. Untuk yang 0 itu 0%, untuk yang 0 sampai 10% itu 1%, itu yang 10 sampai 20% itu 1%, untuk yang 20 sampai 30 itu 2%, untuk yang lebih dari 30% itu 5%. Dan kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya kita pakai presentasi profit. Ambil tabelnya dari sini, kita kunci pakai F4. Kolom kedua, kita pilih true. Bentar, kolom kedua. Untuk bonusnya ini, keterangannya bonus dari total sales. Berarti kita kalikan dengan total sales. Nah, tinggal kita blok ke bawah. Nah, selanjutnya untuk membandingkan kesesuaian antara auditi dengan auditor, kita menggunakan conditional formatting. Yang pertama kita blok dulu. Kemudian ke conditional formatting, more rules, kita ambil. Kemudian kita bandingkan antara yang di auditor tidak sama dengan yang di auditi. Kita pakai format merah. Oke. Nah, ini kan perbandingan data yang berbeda antara versi auditi dengan versi auditor.
Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka. Baik, presentasi akan saya ambil alih. Jadi di sini saya akan mencoba mengerjakan soal A bagian persediaan. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan simulasi sejajar antara perusahaan dengan kita sebagai auditor gitu. Baiklah, untuk kode barang sendiri untuk kode barang sendiri kita mengcopy dari sini aja langsung. Ctrl Shift back down, terus kita tekan Ctrl copy, kemudian kita paste ke kolom M5, paste. Sama juga di ini kolom M20 karena sama-sama yang diminta kode barang. Oke, setelah kita paste, kemudian di sini kita disuruh mencari persediaan awal, kuantitas persediaan awal dari barang LG502. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Untuk lookup value-nya kita ambil yang ini karena kita mau mencari yang ini, yang LG502. Koma. Untuk tabel array-nya kita ambil dari referensi. Referensi tabel yang dari B4 sampai dengan D15 kita blok. Kemudian jangan lupa untuk kita kasih apa namanya, tanda dolar. Itu caranya dengan menekan Fn plus F4. Kemudian koma, karena kita mau mencari quantity, kita harus tadi kan dia ada di kolom referensi, ada di kolom 2 ya, berarti kita bikin index number-nya 2, koma, kita bikin false, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita langsung tinggal tarik aja ke bawah, nanti otomatis tandanya akan muncul. Setelah itu kita mencari totalnya, caranya sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini ke bawah, terus kita enter. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai dari persediaan awal. Nah, caranya itu kita menggunakan sama saja rumusnya dengan menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Untuk lookup value-nya kita pakai data yang LG502, koma, tabel array-nya sama, kita pakai yang tabel yang tadi, kita blok. Oke, selanjutnya karena tadi kita diminta mencari nilai ya. Sebelumnya ini kita kasih tanda dolar dulu, kemudian karena tadi kita disuruh mencari nilai, kita bikin kolom index number-nya 2, kemudian kita klik false juga. False. Enter. 2 ya? Maaf, bukan 2. 3. Kolom index number-nya 3. Oke. Selanjutnya kita blok ke bawah. Oke, untuk totalnya tadi sama aja rumusnya, sama dengan sum. Buka kurung, kita blok. Kolom nilainya, enter. Oke, selanjutnya untuk pembelian, kita cari kuantitinya itu, kita menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if, buka kurung, kemudian kita untuk range-nya, kita ambil di reference, di pembelian, terus kita blok dari ini, kode barang D2, sampai D47. Oke, setelah itu, koma, jangan lupa kita kasih tanda dolarnya.
Oke, koma. Untuk kriterianya kita pakai yang ini, M5 tadi. Oke, koma. Setelah itu kita ke sum range-nya itu di pembelian, kita blok yang quantity F2 sampai F47. Jangan, setelah itu tutup kurung, terus enter. Oke. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kemudian untuk totalnya kita sum sama dengan sum. Tarik dari atas, kita blok datanya. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu untuk mencari nilai dari pembeliannya, kita menggunakan sama rumusnya sum if buka kurung. Untuk range-nya kita ngambil dari data pembelian tentunya. Pembelian, kemudian kita blok yang dari tetap kode barang D2 sampai D47. Jangan lupa di ini kunci atau didolarin. Oke, setelah itu koma. Untuk kriterianya kita pakai yang M5. Kemudian koma. Untuk sum range-nya kita pakai data di pembelian yang kita blok. Tadi kan kita ngebloknya yang kode barang ya. Sekarang kita bloknya yang bagian list-nya. Ctrl Shift ke bawah, tutup kurung, enter. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, untuk totalnya rumusnya sum sama dengan sum buka kurung. Baru kita blok. Setelah itu kita enter. Oke. Nah, untuk mencari HPP, nah sebelumnya itu kita harus mencari ini dulu ya. Di bagian pembelian, kita membuat pivot table. Karena nanti berguna untuk mencari HPP-nya. Jadi di sini kita membuat pivot table, caranya itu kita buka insert. Kita buka insert. Nah, terus pivot table. Untuk range-nya kita blok semua tabel ini. Terus enter. Nah, sekarang kita centangin kode barang dan unit price. Nah, di sini kan total. Nah, yang kita cari itu rata-ratanya atau average. Jadi cara mengubahnya itu kita klik tanda segitiga ke bawah ini, kemudian kita klik value settings, terus kita ubah menjadi average. Oke kan? Nah, akan muncul data yang kita inginkan. Setelah itu, kita baru bisa mencari HPP. Oke, untuk HPP kita menggunakan, untuk kuantitinya kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung. Kita cari dari data penjualan. Kita blok dari kode barangnya D1 sampai ke bawah D235. Jangan lupa dikunci, dikasih tanda dolar. Oke, setelah itu koma. Untuk kriterianya tentu saja kita menginginkan ini. M5, kemudian koma. Sum range-nya kita blok data dari penjualan. Yang bagian unit price. Sampai ke bawah. Salah, quantity, unit price. Ke bawah. Setelah itu tutup kurung,
enter. Oke, setelah muncul kita tarik ke bawah. Sama rumusnya untuk sum, untuk total kita menggunakan sama dengan sum, buka kurung. Kita blok datanya, kemudian enter. Oke, setelah itu kita mencari nilai HPP-nya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung. Untuk lookup value-nya, kita ingin mencari data yang ini, kode barang. Mengambil kode barang, terus koma. Kita ambil data dari pembelian yang ini tadi, yang udah kita cari menggunakan pivot table, kita blok semua datanya. Setelah itu kita kita kunci. Kita kunci, salah maaf. Kemudian karena kita tadi mau ngambil width-nya, kita bikin kolom index nomornya 2, koma, kita klik 0, atau terus kita kali, kembali lagi ke soal presiden tadi, kita kalikan dengan R5. Oke, kemudian kita turunkan ke bawah, tarik ke bawah. Oh, maaf. Tolong dong, apa namanya? Sebentar. Lanjut. Oke, di sini teman-teman, di sini Pak, maaf, ada kesilapan. Saya lupa untuk mengunci datanya. Jadi ini tadi kita kunci dulu K3 L13-nya. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, muncul data yang sebenarnya. Kemudian untuk yang lainnya juga saya silap, mohon maaf Pak. Ini harusnya dikunci dulu Fn F4. Enter, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, untuk yang ini juga dikunci, harusnya enter, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, untuk kuantitinya juga ininya dikunci. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan. Oke, Pak. Selanjutnya, untuk ini total nilai HPP-nya, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok datanya, kemudian kita enter. Oke. Untuk mencari kuantiti dari persediaan akhirnya itu kita tinggal ini kan rumusnya sama persediaan awal sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang penjualan. Enter. Oke, muncul angka 29, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk totalnya kita melakukan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok datanya dari T5 sampai dengan T14, enter. Oke, untuk nilai dari persediaan akhirnya sendiri, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Untuk lookup value-nya, kita ambil dari data pembelian. Salah, maaf. Lookup value-nya ini ya, maaf. Ini harusnya. M5, oke. Koma. Table array-nya kita ambil dari data pembelian, kemudian kita blok dari ini pivot table-nya, kita blok. Oke, setelah itu jangan lupa untuk kunci. Karena kita disuruh mencari price-nya, maka kita kasih
kolom indeks kolomnya 2. Kemudian 0 tutup kurung dikali dengan T5 atau kuantiti presiden akhirnya. Enter. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk totalnya kita cari menggunakan sama dengan sum. Kalau kurung kita blok angkanya, enter. Nah, untuk menentukan selisihnya, ini justru udah lebih mudah. Jadi kita menggunakan rumus tinggal kurangin aja. Ini sama dengan bagian dari si perusahaan dikurangin dengan kuantiti presiden awal bagian dari versi auditor. Bentar. Nah, untuk semuanya ini kita tinggal tarik-tarik aja, tarik ke samping, kemudian tarik ke bawah. Oke, jadi kita di sini ada menemukan perbedaannya. Mana perbedaannya? Dari selisih antara versi auditor, versi perusahaan, dan maksud saya versi perusahaan dan versi auditor. Sekian Pak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Akan saya lanjutkan. Friska bisa stop share dulu. Ya. Saya akan melanjutkan untuk bagian soal yang B. Nah, sebentar. Nah, untuk soal yang B ini, jadi kita masih sama akan melakukan simulasi sejajar antara neraca saldo perusahaan dengan yang akan kita bikin nanti menurut auditor. Jadi soalnya itu, nah yang B ini kita itu diminta untuk membuat neraca saldo tahun 2020 berdasarkan data pembelian, penjualan, persediaan, dan payroll. Nah untuk kas, untuk debitnya itu saldo 2019 ditambah pendapatan tunai pada data penjualan. Lalu untuk kreditnya, pengeluaran pada data pembelian ditambah pembayaran gaji dan tunjangan pada data payroll. Nah, begitu dan seterusnya. Kita akan ke soal B. Untuk kas, saldo sama dengan saldo 2019 ditambah sum dari pendapatan tunai pada data penjualan. Nah, kita blok sampai bawah, kita tutup. Nah, ketemu hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang kredit itu pengeluaran pada data pembelian ditambah pembayaran gaji dan tunjangan pada data payroll. Jadi pengeluaran pada data pembelian sama dengan data pembelian purchase ini sama dengan sum data pembelian purchase, kita blok sampai bawah ditambah dengan pembayaran gaji dan tunjangan pada data payroll. Gaji dan tunjangan. Kita blok sampai bawah. Sum. Nah, ketemu sekian. Nah, lalu untuk piutang, debitnya itu pendapatan non tunai pada data penjualan. Kita ke data penjualan sama dengan sum
data penjualan ke data non tunai, berarti piutang ini kita blok sampai bawah. Nah, ketemu sekian. Lalu untuk yang persediaan itu saldo 2019 ditambah dengan pembelian pada data pembelian. Jadi saldo 2019 yang ini ditambah dengan sum dari data pembelian. Pembelian pada data pembelian. Yang ini kita blok sampai bawah, ketemu sekian. Lalu untuk kreditnya itu HPP pada data persediaan hasil simulasi sejajar sebelumnya. Jadi ini nyambung dengan soal A. Kita ambil dari sini. Nah, ketemu sekian. Lalu untuk utang. Utang itu pembelian persediaan non-tunai pada data pembelian. Jadi kita sum data pembelian yang ini, terus kita sampai ke bawah, ketemu sekian. Lalu untuk yang ekuitas itu sama dengan saldo 2019. Jadi kita ambil saja untuk saldo yang 2019. Nah, lalu untuk yang penjualan itu nilai sales pada data penjualan. Jadi kita akan sum pada data penjualan. Sales yang ini diblok sampai ke bawah. Nah, ketemu sekian. Lalu untuk yang potongan penjualan itu nilai diskon pada data penjualan. Jadi sama, kita akan sum juga nilai diskon pada data penjualan. Diskon yang ini diblok sampai bawah, ketemu sekian. Lalu untuk yang HPP itu sama, HPP pada data persediaan hasil simulasi sejajar. Jadi kita ambil dari soal A yang HPP tadi. Nah, untuk yang beban gaji dan tunjangan itu gaji pokok dan tunjangan pada payroll. Jadi sum payroll lalu ke gaji pokok sama tunjangan. Nah, ketemu sekian, lalu kita sum aja dua-duanya. Nah, ketemu 16 juta sekian. Yang ini juga sama, di sum. Nah, lalu untuk selisihnya itu kita tinggal ngurangin aja antara neraca saldo perusahaan dengan yang menurut auditor ini. Jadi ini sama dengan yang ini 7 juta ini dikurangi dengan ini. Nah, yang kredit juga sama, jadi kita tinggal copy aja. Dan ke bawahnya juga. Ini juga sama, kita bisa copy ke kanan. Nah, jadi ditemukan selisih sebesar ini sekian dari simulasi sejajar antara neraca saldo perusahaan dengan yang menurut auditor. Sekian, akan saya kembalikan ke Stefan. Demikian yang kelompok kami bisa sampaikan untuk tugas tambahan kali ini. Selanjutnya kelompok kami akan berpindah ke tugas kelompok. Selamat siang Pak, kali ini kami akan melanjutkan untuk tugas kelompok, yaitu tugas kelompok 3A yang mengenai tentang PIB dan KK parallel simulation tentang importir. Kemudian
Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan realisasi penerimaan impor berdasarkan auditor dengan menggunakan pivot table. Ini untuk berdasarkan modul PIB-nya. Untuk di sini ada data master untuk aplikasi PIB. Nah, karena di sini tidak ada untuk kategori atau subkategorinya, sedangkan di data masternya tidak ada, maka pertama-tama kita harus melihat dulu tabel referensi PIB-nya. Nah, di sini dikasih tahu ada kategori barang dan subkategori barang. Nah, dari tabel referensi ini kita pindahkan datanya, yaitu ke data aplikasi PIB dengan mengacu kepada ID CAT sub-nya. Kemudian kita menggunakan VLOOKUP, yaitu dengan kategori. Rumusnya yaitu VLOOKUP. Kita memakai VLOOKUP I2-nya, ID CAT sub-nya. Kemudian kita melihat di tabel referensi PIB-nya. Kita blok dari B2. B2 sampai ke kategori barang kita terus kita kunci FNF4. Kemudian selanjutnya kita pilih kolomnya, yaitu kolomnya 2 dan false. Ini kategori office supplies-nya. Kenapa kita pilih 2? Karena di kategori barang sini ada di kolom kedua dari tabelnya. Kita klik 2. Kemudian untuk mencari subkategorinya menggunakan rumus yang sama, kita copy, kita paste. Nah, di sini kita hanya mengganti yaitu untuk tabel referensi PIB-nya kita sampai ke D untuk menggapai subkategori barangnya. Kemudian kita ganti kolom index number-nya yaitu 3 karena dia ada di kolom 3, kemudian ini false. Kemudian kita klik 2. Nah, karena kategori dan subkategorinya ini sudah ada, maka kita langsung bisa memakai pivot table. Dari insert, kemudian pivot table, kemudian kita ambil T dari data aplikasi PIB, dari kita blok dari A1. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan ini, yaitu pertama kategori, kemudian subkategori, kemudian di values-nya ini kita masukkan bea masuk, kemudian ada PPN, kemudian PPH, kemudian biaya impor. Oke. Untuk realisasi penerimaan untuk ininya sudah selesai, kemudian kita masuk ke port of entry-nya. Port of entry-nya kita ambil dari data aplikasi PIB, kita buat pivot table, kemudian kita ambil ini, kita blok dari atas. Kemudian existing worksheet, kemudian kita masukkan port of entry-nya di row labels-nya, kemudian kita taruh BM-nya, biaya masuknya di sini, kemudian nilai PPN-nya, PPH, biaya impor. Nah, kemudian kita salahkan untuk lebih ini kita menggunakan tanda dolar. Tanda dolar, kemudian kita rapikan. Ini juga kita menggunakan tanda dolar. Oke.
Oke. Sekian dari penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan teman saya, Diki. Ya, baik, saya akan melanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu menggunakan rumus sum if. Ini kita yang pertama yaitu biaya masuk untuk kategori. Kita masukkan fungsi sum if. Range kategorinya kita ambil dari data aplikasi bagian kategori. Kriterianya ambil dari yang ini di kategori sini. Terus sum range-nya kita ambil dari biaya masuk. Nah, ini untuk yang furniture di biaya masuk. Sebenarnya untuk yang bagian subkategori sama, sum if, range-nya kita ke subkategori, kriterianya subkategori di H48, dan sum range-nya kita ambil dari biaya masuk. Nanti tarik ke bawah. Misalnya untuk yang office supply, ini bisa kita tinggal kupas dari yang bagian furniture. Nah, tinggal kita kupas saja ke bawah. Ini kita jumlahkan dari per kategori, furniture ditambah office supply, tambah teknologi. Soalnya bagian PPN import, kita masih pakai rumus sum if. Range-nya kita ambil dari kategori. Menggunakan kriteria yang ada di kolom H47 dengan sampainya di PPN import. PPN import. Nah, selanjutnya untuk yang subkategori, sum if ke subkategori, kriteria diambil dari H48, jumlahnya diambil dari PPN import. Nah, selanjutnya tinggal kita copy ke bawah. Kita ulangi seperti tadi kita kopas ini. Kita tarik ke bawah. Kita kopas ke sini. Tarik ke bawah. Ya, untuk grand totalnya kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya untuk PPH import. Sum if ke kategori dan kriterianya ke furniture. Untuk jumlahnya di bagian PPH import. Enter. Selanjutnya yang bagian subkategori. Sum if ke subkategori. Kriteria dari yang ini purchase. Jumlahnya dari PPH import. Kalau kita ulangi seperti tadi, kita kopas ke bawah. Kopas, tarik, kopas, tarik bawah. Yang rental tarik ke kanan. Yang terakhir bagian biaya impor.
Kemudian kita ambil dari kategori. Kriterianya diambil dari yang furniture H47. Jumlahnya dari biaya impor. Biaya impor. Ini yang subkategori. Submit ke subkategori. Kriteria diambil dari sama bukti kayak yang di subkategori. Jumlahnya dari biaya impor. Nah, tinggal kita sesuaikan seperti tadi, tarik bawah ke posisi ini, tarik ke bawah, dan tarik ke kanan. Ini bagian untuk yang kategori dan subkategori. Selanjutnya bagian yang port of entry. Sebelumnya persis sama, sum if. Range-nya kita ambil dari port of entry. Port of entry ada di sini. Kriterianya diambil dari kolom H. H71. Jumlahnya kita dari bea masuk. Bea masuk. Bentar. Tinggal tarik ke bawah. Jumlahnya kita sum. Selanjutnya bagian PPN import. Sum it. Selanjutnya range-nya ke port of entry. Kriteria sama di kolom H71. Semuanya ambil dari PPN import. Tinggal tarik ke bawah. Dan total tarik ke kanan. Yang ketiga adalah PPH import. Sum if. Ke port of entry. Ke kriteria Arizona. Itu jumlahnya pakai PPH import. PPH import. Bentar. Dan tinggal tarik ke bawah. Yang total tinggal tarik ke kanan. Yang terakhir bagian PPH import. Sum if. Ke port of entry. Kriteria pakai Arizona, jumlahnya pakai biaya impor. Biaya impor. Tinggal kita tarik ke bawah, dan total tarik ke kanan. Ya, demikian adalah perhitungan realisasi penerimaan menggunakan fungsi sum if. Selanjutnya bagian selisih perhitungannya akan disampaikan oleh teman saya Danu, maaf. Ya, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk bagian yang selisih. Nah, untuk yang selisih ini saya udah menyiapkan tabelnya terlebih dahulu, yang sejajar dengan kertas kerja audit supaya lebih mudah nantinya. Nah, untuk selisih antara perhitungan auditor dengan laporan audit itu saya akan mencoba untuk memakai rumus VLOOKUP. Jadi intinya kita itu mengurangkan VLOOKUP yang dicari di laporan auditi dengan VLOOKUP yang dicari di laporan auditor, kayak gitu. Lalu jadi rumusnya VLOOKUP. Lookup value-nya furniture ini dan tabel array-nya
yang di laporan auditi. Kemudian dikunci, lalu kolom indeksnya nomor 2. Kemudian 0 dikurangi dengan VLOOKUP, furniture, lalu tabel array-nya yang di laporan auditor. Kemudian dikunci, kolom indeksnya nomor 2, dan ini 0. Nah, ketemu kayak gini. Nah, untuk yang PPN impor, PPH impor, dan biaya impor, rumusnya sama. Jadi, saya akan mengcopy rumusnya, dan ke copy di sini, kemudian disesuaikan aja kolom indeksnya. Jadi, sesuai yang diminta di ininya. Kan ini PPN impor itu nomor 3 kan. Jadi ini diganti nomor 3. Ini juga diganti nomor 3. Nah, untuk yang PPH impor itu juga sama. Ganti nomor 4. Ini juga nomor 4. Lalu yang biaya impor itu kolom nomor 5. Kayak gitu. Lalu tinggal di copy aja ke bawah. Dan ketemu kayak gini. Ada ini sudah saya beri conditional formatting aja. Conditional formatting supaya lebih jelas aja. Lalu untuk yang ini, yang Arizona ini sama juga rumusnya. Kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya Arizona. Kemudian tabel array yang diauditi dulu dikunci, lalu kolom indeksnya nomor 2, kemudian ini 0. Belum dikurang, jadi ini dikurangkan dengan VLOOKUP, lookup value Arizona, tabel array yang di laporan auditor. Dikunci, kolom indeks nomor 2, dan ini 0. Nah, ketemu kayak gini. Sama juga, saya akan mengcopy ke bagian PPN impor. Tinggal diganti, kolom indeksnya nomor 3. Ini juga sama. Ini juga saya copy aja, nomor kolom 4. Ini juga 4. Lalu ini juga kolom nomor 5. Nah, udah kayak gini, tinggal di copy ke bawah. Nah, lalu untuk yang ini juga sama, pakai VLOOKUP. Lookup value furniture, lalu tabel array, pakai yang ini, dikunci, kolom indeks nomor 2, kemudian ini 0, dikurangi dengan VLOOKUP, lookup value furniture, lalu tabel array yang ini dikunci, kemudian kolom indeks nomor 2, dan ini 0. Nah, untuk yang PPN impor sama juga, tinggal di copy rumusnya, tapi diganti kolom indeks nomor 3, dan ini juga nomor 3.
PPH impor sama, kolom indeks nomor 4, ini nomor 4, dan biaya impor itu kolom indeks nomor 5, dan ini juga nomor 5. Nah, kayak gini tinggal di copy ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama, pakai rumus VLOOKUP. Lookup value Arizona, tabel array, yang laporan audit itu dikunci, lalu kolom indeks nomor 2, dan ini 0, dikurangi dengan VLOOKUP. Lookup value nomor Arizona, lalu tabel array yang ini dikunci, kolom indeks nomor 2, dan ini 0. Kemudian tinggal di copy ke PPN impor, ini kolom nomor 3, di kolom nomor 3, ke PPH impor di copy juga, kolom nomor 4, di kolom nomor 4, dan biaya impor di copy, ini kolom nomor 5, ini juga kolom nomor 5. Kemudian di copy ke bawah. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. 3. Baik, saya akan menjelaskan soal B, parallel simulation laporan penjualan. Di sini disediakan 4 data sheet. Yang pertama itu data invoice, kemudian data pelanggan. Ini kayaknya salah. Kemudian harga, dan laporan penjualan. Laporan penjualan, laporan A, laporan B, dan laporan C. Di sini saya akan menjelaskan laporan A. Ujilah akurasi dari laporan penjualan dengan menggunakan teknik parallel simulation. Nah, di laporan A ini dia laporan penjualannya berdasarkan kuantitas penjualan. Di sini saya menggunakan teknik pivot table dan menguji datanya nanti menggunakan true and false. Langsung aja. Di laporan A ini ada data nomor invoice, nama pelanggan, dan kuantitas produk. Di data invoice ini ada nomor invoice, produk, sama kuantitas. Di sini nama pelanggan belum ada, jadi harus ditambahin dulu menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya yang ini, tabel array-nya di sheet pelanggan, dikunci, kolom kedua, rank-nya false. Mau ditarik ke bawah. Setelah itu, di pivot table, Ctrl A, insert pivot table, from table atau range, masukin ke laporan A. Kemudian masukin nomor invoice, nama pelanggan, terus produk, kuantitas, nama produk, masukin ke kolom.
Kemudian tampilannya bisa dirubah ke pivot table, ke desain. Repeat all item labels. Bentar. Oh, 2. Kemudian untuk merapikan datanya ini ke menu report layout, show in tabular form. Kemudian hilangin totalnya, subtotalnya. Nah, setelah itu menguji datanya. Data. Menggunakan fungsi rumus N. C4 sama dengan L4. Ini dirapihin dulu ke atas satu baris. Ctrl Shift minus. Ctrl min. Menggunakan fungsi N. C4 sama dengan L4. D4 sama dengan M4. E4 sama dengan N4. F4 sama dengan O4. G4 sama dengan P4. H4 sama dengan Q4. Oke, kita tarik ke bawah. Kemudian datanya ini bisa kita filter untuk menemukan data yang salah. Sekian untuk soal B bagian A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tugas selanjutnya, yaitu laporan C. Sebelumnya di sini di data inventory untuk mencari harga satuan menggunakan rumus lookup yang sudah dijelaskan oleh Rian, kemudian total penjualan didapatkan dari kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Nah, di laporan C ini terdapat produk dan total penjualan. Untuk menemukan total penjualan di sini saya akan menggunakan rumus SUM. Untuk range-nya kita ambil di data inventory, kemudian di produk, kemudian untuk kriterianya kita ambil yang di sini, dan untuk sum range-nya kita ambil di total penjualan. Nah, didapatkan total sekian. Nah, kemudian kita sum, dapat dilihat bahwa hasilnya berbeda dengan yang di sebelah kiri. Kemudian di sini dilakukan parallel simulation dengan rumus ini sama dengan B4 sama dengan E4, kemudian dan seterusnya sampai dengan bawah, dan ini hasilnya. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan laporan B. Baik, untuk laporan B akan saya coba jelaskan. Sebentar, Pak. 2. Baik, Pak. Di sini saya coba menjawab laporan B. Nah, di sini kita tuh disuruh untuk membuat
bagian kita audit untuk mencocokkan antara yang udah kita buat audit dengan total penjualan yang udah diketahui di sini. Oke, baik, pertama kita cari dulu total penjualan versi kita atau versi audit. Penjualan audit. Oke, setelah itu kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if kurung kita untuk range-nya kita ambil dari satu data, kemudian kita blok dari B ini kode pelanggan B2 sampai yang paling bawah, Ctrl Shift ke bawah, terus koma, H jangan lupa di blok, kasih tanda $. Oke, selanjutnya kita untuk kriterianya itu kita pakai rumus lagi, itu rumus VLOOKUP, buka kurung. Nah, untuk lookup value-nya itu kita ambil dari laporan B yang ini, yang A4, karena kita mau cari yang PTAA. Kemudian koma, untuk tabel array-nya kita ambil dari pelanggan, data pelanggan. Kemudian kita blok semua kolomnya, kemudian kita kita kunci atau kita kasih tanda $. Oke, kemudian kita bikin kita bikin index number-nya 2. Karena yang diminta tadi pelanggan. Oke, kemudian koma false. Tutup kurung. Kita lanjutkan rumus yang tadi, koma untuk sum range-nya kita ambil di data. Kemudian kita blok dari total penjualan. Kemudian tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, untuk totalnya sendiri kita pakai rumus sama dengan sum. Sum, buka kurung, kita blok datanya, kemudian kita enter. Oke, muncul. Di sini kelihatan ya beda sumnya, berarti di sini juga ada yang beda. Nah, untuk mencari pembedaannya kita cari uji. Nah, kita uji itu apakah total penjualan yang ini sama dengan total penjualan dengan versi auditnya. Nah, ternyata beda atau false. Nah, untuk mengetahui seluruhnya, kita bisa mengklik 2 kali tanda tambahnya tadi. Dan kemudian kelihatan mana yang false, mana yang true. Seperti itu kira-kira, Pak. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Demikian hasil pemaparan video simulation paralel dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun salah tutorial dalam salah pengerjaan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak.